Seperti biasa, kita sudah masuk dalam aplikasi Mayob Accounting-nya. Dalam video kali ini, kita akan menampilkan laporan-laporan keuangan pada Mayob. Nah, dalam menampilkan laporan keuangan pada Mayob ini terdapat beberapa cara. Caranya yang pertama yaitu kita bisa pilih bagian atas ini reports dan pilih index to reports. Atau juga kita bisa membukanya satu-satu dalam menu yang tersedia seperti bagian akun, kita pilih report, bagian banking report, dan seterusnya. Nah, untuk lebih cepat kita bisa menggunakan shortcut yaitu Ctrl I. Nah, di sini dalam Mayob terdapat banyak sekali laporan-laporan keuangan yang tersedia. Namun di sini kita akan menampilkan beberapa laporan keuangan yang biasa digunakan pada perusahaan umumnya. Nah, untuk yang pertama kita akan menampilkan laporan keuangan yaitu General Ledger. Nah, untuk ini atau biasa disebut dengan buku besar. Nah, caranya kita bisa pilih display. Nah, di sini juga kita sudah membukanya. Di sini terdapat data laporan yang akan kalian lihat atau tampilkan atau berupa tanggal. Nah, dalam laporan ini apabila terdapat kolom yang kosong, kita bisa menghilangkannya dengan cara customize, pilih finishing, dan kita hapus checklistnya, pilih display. Nah, selain itu kita juga bisa atur keterangan-keterangan pada General Ledger ini. Caranya sama, kita customize, kita pilih report file, karena biasanya dalam General Ledger atau buku besar hanya terdapat bagian tanggal, memo, debit, kredit, net activity, dan ending balance. Nah, untuk selain itu kita bisa hilangkan. Caranya kita bisa hapus bagian checklist yang akan kita hilangkan, PDI dan job number. Setelah selesai kita bisa pilih display. Nah, maka yang sudah tadi kita pilih akan hilang. Nah, setelah selesai kita bisa atur untuk besar dari baris kolomnya agar terlihat rapi. Nah, setelah itu kita bisa lihat di bagian free and review agar terlihat rapi. Nah, di sini dalam laporan General Ledger ini atau buku besar ini merupakan pengelompokan transaksi-transaksi yang terjadi sesuai dengan akunnya dalam periode tertentu. Nah, contohnya bagian piutang dagang terdapat transaksi-transaksi sebelumnya seperti tanggal 3 dan tanggal 5. Nah, begitupun yang lainnya merupakan transaksi yang sudah terjadi per akun. Kita bisa close. Nah, untuk bagian laporan tadi, untuk bagian laporan keuangan lainnya, kita bisa simpan data tersebut di bagian send dan kita bisa pilih. Nah, misal di bagian PDF kita bisa klik PDF. Selesai kita bisa close. Nah, untuk laporan selanjutnya yang akan kita tampilkan yaitu balance sheet atau berupa neraca atau laporan posisi keuangan. Nah, untuk balance sheet kita bisa pilih bagian account dan pilih standar balance sheet, pilih display. Nah, untuk balance sheet sendiri merupakan laporan keuangan yang menunjukkan jumlah saldo, aktiva, liability, dan equity atau harta, kewajiban, dan modal. Nah, untuk di sini karena di sini belum terdapat nomor akunnya, kita juga bisa menambahkannya. Caranya customize, pilih finishing, dan kita hapus bagian include-nya dan kita checklist bagian include account number atau sertakan account number display. Nah, maka
nomor akun pun akan tertera. Nah, di sini juga kita bisa lihat bahwa net asset atau aset bersihnya sama dengan total modal sehingga terjadi balance. Nah, apabila sudah selesai, kita bisa lihat di print review. Nah, langsung kita juga bisa menyimpan data ini atau laporan ini di PDF ataupun lainnya. Kita bisa close. Untuk selanjutnya yaitu kita akan menampilkan trial balance atau neraca saldo. Nah, untuk trial balance itu di bagian accounts, kita bisa pilih trial balance, klik display. Nah, kita bisa pilih bulan dari laporan tersebut. Kita bisa pilih bulan Februari karena mulai pembukaan kita pada bulan Februari. Nah, untuk laporan trial balance tersebut, ini merupakan laporan keuangan atau laporan yang menunjukkan atau kita bisa mengetahui dalam laporan ini jumlah keseimbangan antara saldo debit dan kredit. Nah, namun dalam saldo yang balance tersebut terkadang dapat kesalahan juga dalam menginput transaksi keuangannya. Namun apabila kita sudah benar dalam menginput transaksi keuangan, tentu saja itu akan balance dan benar. Nah, di sini kita dapat melihat dari bagian akun-akun dan posisinya. Apabila sudah selesai, kita bisa juga langsung simpan laporan ini pada bagian send to dan kita bisa pilih PDF ataupun lainnya. Selesai. Print review. Nah, selesai, kita bisa close. Nah, untuk laporan selanjutnya yang akan kita tampilkan yaitu mengenai laporan laba rugi. Nah, sama laporan laba rugi di bagian account dan kita bisa pilih bagian profit and loss dan profit and loss accrual. Nah, kita bisa pilih display. Nah, kita bisa pilih atur tanggal. Dan untuk laporan profit and loss ini menunjukkan dari pencapaian atau penghasilan dari pembukuan atau transaksi yang sudah dilakukan oleh perusahaan. Nah, di sini terdapat akun pendapatan, harga pokok penjualan, biaya, dan pendapat lainnya, di mana hasil dari pendapatan akan dikurangi HPP dan biaya. Nah, maka di sini sudah tertera di mana net profit atau loss-nya ini berjumlah 20 juta dengan berbentuk laba. Nah, laba berjumlah 20 juta. Kita bisa pilih print review. Nah, apabila selesai, kita bisa langsung simpan di bagian yang ingin kalian simpan. Close. Nah, itu merupakan cara untuk menampilkan beberapa laporan keuangan pada Mayob. Namun di sini kita hanya menampilkan laporan keuangan yang biasa digunakan pada laporan perusahaan umumnya. Nah, rupanya cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.